Wuthering Waves. Di sini saya coba tes selama 2,5 jam cuy. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas atau review ya di sini untuk Poco F7 teman-teman ya. Ini setelah kita coba updatekan ke HyperOS paling baru. Jadi nanti gimana sih performanya? Apakah ada peningkatan dibanding versi HyperOS sebelumnya di Poco F7 guys? Oke, di sini kita sudah lakukan pengujian juga ya untuk skor Antutunya dan luar biasa. Nanti saya coba perlihatkan guys. Oke. Jadi di sini teman-teman untuk pengujian tes gaming kali ini kita di sini gunakan security-nya ini guys. Ini sesuai dengan yang saya sebutkan di video sebelumnya ya. Jadi ini kita sesuaikan dengan update via otaknya. Nah ini guys 11.1.0 dan kalau kita lihat masuk ke dalam setting ya, nah, pembaruan sistem di sini di riwayat ini kelihatan guys. Nah ini ya. Keamanannya versi 11.1, pluginnya versi 96 ekor 1.1 ya. Kita gunakan ini. Kemudian untuk joyosnya sendiri ini kita gunakan default guys. Kita lihat ya. Oke, ini joyosnya default ekor 48 ya. Tuh. Ekor 48 sudah tidak bisa uninstall update lagi guys. Ini di Poco F7. Oke. Selanjutnya teman di sini kita lihat dulu ya untuk di bagian kamera ya. Nah, untuk kamera sendiri ini sebelumnya kita sudah singgung juga ya. Dan ternyata di sini saya coba kemarin tes record video, itu saya coba record 3 jam aman cuy ya. Dan saya tidak menemukan adanya isu embun ya. Oke, di Poco F7 nggak menemukan isu embun. Itu aman banget. Saya coba record di 1080p 30 fps selama 3 jam nonstop. Itu saya coba record event kemarin ya. Saya coba pakai sekalian tes si Poco F7 ini guys. Kemudian di mode Pro di sini ya masih belum ada fitur video Pro-nya, tapi untungnya di fitur video ini ada mode bokehnya guys. Depan belakang ada mode bokehnya, aman lah ya. Kemudian dual views juga masih belum ada di Poco F7 ini. Jadi kalau dipakai buat ngevlog biar lebih menarik gitu ya, langsung kamera depan kamera belakang aktif, ini masih belum bisa guys di Poco F7. Oke, selanjutnya sebelum nanti ke tes gaming, saya mau perlihatkan dulu hasil pengujian Antutu guys. Luar biasa ya, ini pengujian Antutu. Nah ini sebelumnya ya, ini pas sekitar 2 jam setelah saya updatekan ke HyperOS terbaru, ini dapat skor di 2.162. Ini juga sama, saya lakukan 2 kali, 216. Dan ini guys, setelah saya coba kurang lebih pakai dulu 3 harian ya, kurang lebih. Dapat skor di 2.241.000 cuy. Mantap ya. Ini hasil screenshotnya. Dan kalau kita coba masuk ke dalam aplikasinya ini guys. Nah, di sini saya menggunakan Antutu versi 11.0.4 ya. Dapat 2.241.000 dan untuk skor GPU-nya tembus di 806.385 cuy. Dan untuk CPU-nya ini tembus 651.000. Beuh, guys, mantap sekali nih ya. Poco F7 Antutu sampai 2,24 ya, teman-teman ya. 2,2 juta guys ini. Keren ya. Ini ya teman-teman ya untuk pengujian di Antutu atau performa, dan di sini saya menggunakan cooler pastinya guys. Mendapatkan skor segini tuh kalau nggak pakai cooler nggak mungkin ya. Oke, ini pakai cooler bener-bener adem banget ya, sampai ini sampai selesai cuma di 33 derajat Celcius aja, dan ya hasilnya 2,2 juta guys. 2.241.000. Mantap ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya di sini kita akan coba tes gaming dan saya perlihatkan dulu untuk di game space-nya. Saya mau coba game yang ada di smartphone ini aja. Ada COD Warzone, Genshin, ada Sword of Justice, kemudian juga ada PUBG, Wuthering Waves ya. Ada Blast juga, Genshin Impact. Nanti saya coba tes teman-teman di Poco F7 yang satu ini ya. Oke, jadi untuk settingnya sendiri saya lupa tadi guys. Untuk settingnya sendiri kita gunakan bawaan seperti ini. Kemudian ini kita gunakan seimbang. Kemudian untuk setting di sini ya, performa. Pengoptimalan performa kita matikan. Pengocor memori pastikan kalau teman-teman pakai scan harus diaktifkan. Oke, itu aja. Mungkin untuk Genshin Impact sendiri nanti saya coba perlihatkan settingnya di dalam gameplaynya teman-teman. Oke ya. Mungkin nanti untuk Genshin Impact saya mau coba tes lebih dari 1 jam untuk main. Dan nanti kita coba bandingkan dengan cooler dan tanpa cooler. Dan pastinya nanti bakal kelihatan di hasil aplikasi scan-nya guys. Oke ya.
Di sini kita langsung saja masuk ke gameplay dari Genshin Impact ya. Yuk kita lihat guys. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya. Ini langsung saya coba aktifin aplikasi scan dan dia langsung mendeteksi 60 fps. Nah teman-teman, nanti saya mau coba ini lihat ya limitasinya di aplikasi scan di akhir, kita lihat teman-teman ya. Itu nanti limitasinya dia di berapa menit, dan nanti saya juga akan coba gunakan cooler. Pasti nanti bakal kelihatan ya ada kenaikan grafik. Jadi ketika kita pakai cooler itu dia akan naik guys. FPS-nya jadi tetap stabil di 60 fps ya. Itu pasti guys, itu pasti di Poco F7. Nah, di sini kita coba tes lihat gameplaynya terlebih dahulu. Dan ini beneran smooth parah guys, lihat. Smooth parah ini mah. Enak banget ya, Genshin Impact rata kanan. Grafiknya juga lihat, detail banget ini di Poco F7 cuy. Nah, di sini juga untuk settingnya sendiri saya gunakan wheel boost. Kemudian untuk sound performa di bagian visual yang ditingkatkan, laju bingkai cerdasnya saya aktifkan, teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Untuk gaya visual saya nggak aktifin. Oke, kita lihat ya. Ini kita langsung saja coba lihat gameplaynya untuk efek-efeknya. Oh, ini kok ini ya, bukan ini guys, bukan ini mah orang musuhnya ya. Lihat, stabil 60 fps guys. Ini mantap sih ini. Jadi beku dong. Tuh ya. Aman banget lah ini, lihat teman-teman, 60 fps. Smooth parah pergerakannya juga ini. Keren sih ya. Tuh. Di sini juga udah enak banget ya. Pasti di map-map yang rendernya besar juga dia stabil guys. Karena bisa kelihatan lah teman-teman ya. Oke, boom. Kena loh. Ces. Dikit lagi pada tuh ya. Kita putar aja. Kurang ini ya musuhnya ya, efek-efek ininya kurang berasa guys. Oke, suhu di sini masih aman ya. Nanti kita lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Ini saya coba skenario tanpa cooler dulu. Nanti bakal kelihatan saya coba pakai cooler ya di hasil perekaman aplikasi scan kalau sudah menunjukkan dia ke limit teman-teman. Nanti bakalan kelihatan lah. Oke, ini dia musuhnya guys. Sejauh ini masih aman, smooth parah. Tuh, 55, 60 naik lagi ya. Mantap sih ini guys. Kita selesaiin ini ya. Kita lihat nanti hasil perekaman aplikasi scan. Nah, saya juga mau coba lanjut jalan-jalan guys. Nanti bakal kita lihat. Nanti bakal kita lihat untuk rata-rata FPS-nya seperti apa. Ini udah mulai kerasa nih. Suhu udah mulai naik nih guys. Ini sudah kedeteksi di aplikasi scan udah di 43 derajat Celcius nih. Tapi masih aman dia di 60 fps ya. Takutnya dia jatuh ke bawah, kita ke bawah malah nggak ngereset cuy. Malah nggak ngereset ya, lihat. Tuh. Udah mati dia. Nah, udah selesai guys. Oke, langsung aja kita ambil, lumayan. Oke, sudah 44 derajat Celcius. Udah 44 derajat Celcius guys. Bisa tetap lihat ya. Tuh, kalau kita coba pakai temperatur ya, kita tembak pakai temperatur di sini udah di 45,0. Oke, untuk suhunya di Genshin Impact. Oke. Biar tidak lama teman-teman, nanti kita lihat ya. Ini saya coba main berapa jam untuk Wuthering Waves ini guys ya. Oke. Langsung aja kita lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Yuk kita lihat guys. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam rekaman aplikasi scan ya. Saya coba tes Genshin Impact selama 1,5 jam ya, kurang lebih tuh 1 jam 27 menit. Nah, ini saya coba tanpa cooler, dia bisa bertahan sampai 17 menit ya, mempertahankan di 60 fps guys. Lihat.
Ya, kemudian dia turun di sekitar berapa nih? 50 ya. Oke, di 42 atau 43 fps ya. Ini di atas 45 tapi sih guys ya, 45 40 nih. Tuh. Kemudian di sini saya coba di menit di 1 jam 10 menit lebih lah. Di sini 1 jam 15 menit mungkin. Saya pakai cooler lagi nih. Saya sudah langsung pasang coolernya ya. Dia langsung naik lagi stabil di sini. Sampai di 1 jam 27 menit dia stabil di 60 fps. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Suhu maksimum main Genshin Impact di 47,7 derajat Celcius. Nanti kita lihat ya teman ya, perbedaan dengan di Wuthering Waves itu suhunya lebih tinggi mana tuh? Lebih tinggi main Wuthering Waves atau lebih tinggi di Genshin Impact? Rata-rata FPS dapat di 52,4 fps karena tadi di sini ya sekitar mungkin setengah jam lebih dia ke limit. Saya coba tes teman-teman. Dia ke limit di 40-an fps ya, atau 45 fps lah dia ke limit teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk kestabilan smoothnessnya dia di 99,2%, dan ini udah mantep banget sih asli guys ini ya untuk di Genshin Impact ya. Udah stabil banget. Teman-teman juga tadi lihat ya untuk gameplaynya itu sama sekali nggak ada starter cuy. Ini di Poco F7. Beneran mantep sih ini performanya guys. Iya dong. Antutunya juga berapa? 2,2 juta lebih guys. Luar biasa ya ini si Poco F7 nya ya. Oke, lanjut teman-teman, yuk kita coba lihat langsung aja di game Wuthering Waves teman-teman ya. Kita lihat gimana performanya dan saya sudah main berapa jam nanti guys ya. Kita lihat. Oke guys, di sini kita sudah main ya. Ini Wuthering Waves di Poco F7, dan di sini saya coba tes dengan cooler dan tanpa cooler guys. Jadi ini saya coba main ya. Pas pertama saya tanpa cooler, kemudian saya pakai cooler, kemudian tanpa cooler lagi, dan di sini saya menggunakan cooler lagi guys. Dan dia beneran ya, lihat FPS-nya langsung stabil di 59%. Dan ini saya mulai itu tadi dari baterai 98% guys. Sekarang sisa 46%. Jadi di sini saya main cukup lama guys untuk Wuthering Waves ini. Nanti kita lihat di hasil perekaman aplikasi scan saya main berapa jam teman-teman ya. Oke, sampai baterai sisa di 46%. Oke, kita lihat teman-teman ya. Ini kita langsung pakai cooler dan dia beneran stabil, enak banget guys ini ya. Lihat tuh. Kita coba deketin ya biar kelihatan untuk gameplaynya. Kita terangin dikit. Oke, nah ini dia. Langsung aja kita coba turun. Kita langsung aja serang nih di bawah. Oke, ini dia. Oke, dia stabil ya, gameplay di 50-an, di 55 fps. Kita langsung gunakan special skill. Wow. Nggak ada yang bisa nahan ini. Ngeri guys. Perubahan wujud yang mengerikan. Ngeri. Ya, dia stabil di 60-55 fps dan mantep banget sih ini guys ya. Untuk gameplaynya. Coba lawan nih. Ya, kita pakai monster malah ini kita absorb. Mantap guys, auto puppet Scott ya. Gede banget itu, yakin ya petnya. Mantap ya guys ya, ini aman parah nih, stabil 60 fps, gila ngeri sih ini. Poco F7 ya. Kita coba tes Wuthering Waves. Ini mungkin kita main hampir 2 jam ini guys ya, Wuthering Waves. Oke ya teman-teman, kita coba lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya untuk Wuthering Waves ini guys ya. Oke, kita lihat. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi scan Wuthering Waves. Di sini saya coba tes selama 2 jam setengah cuy. Ini dari baterai 98% dan sisa 44% guys. Ini lihat teman-teman, ini bukan omon-omon ya, tuh lihat. 2 jam 34 menit Wuthering Waves. Ini saya dikombinkan dengan cooler. Teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Tuh. Itu yang garis orange itu adalah temperatur.
Yang garis oranye itu temperatur, guys. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ya, kurang lebih saya di 15 menit pertama itu saya tanpa cooler dia naik suhunya, guys, sampai ke 48 derajat Celcius. Kemudian saya pakai cooler dari menit ke 16 sampai ke 1 jam, lihat. Ya, nah ini sampai 1 jam pakai cooler dia stabil suhu di bawah 35 derajat Celcius, teman-teman nih. Kemudian saya lepas lagi coolernya, dia naik lagi suhunya sampai max di 48 derajat Celcius lagi. Lihat guys, dia naik turun ya. Lihat, dia mempertahankan ya, meskipun tanpa cooler dia mempertahankan di 60 fps. Tapi di sini beberapa detik mungkin naik turun ya, ini ada garis ke bawah nih. Tapi dia mempertahankan di 60 fps, makanya di sini rata-rata fps-nya dapat di 58,5 fps selama saya coba tes 2 jam 34 menit, guys. Lihat. Mantep ini ya. Si Poco F7 ya. Kita coba tes wuthering web setelah update ke HyperOS terbaru makin stabil, guys. Ini wajib teman-teman update kan ya untuk si Poco F7 ini ke HyperOS terbarunya. Keren ya. Oke, jadi mungkin itu teman-teman ya di sini untuk wuthering webs dan kestabilan smoothness-nya juga di 99,0% cuy. Ini mau 1% lagi 100%. Ini udah mantep parah sih ini kestabilannya, guys. Teman-teman juga tadi dilihat ya untuk gameplaynya itu dia stabil memang. Enak banget lah mainnya, guys ya. Main wuthering webs di Poco F7 itu enak. Berasa beda lah dengan Poco F6 atau di Poco X6 Pro, itu beda banget guys rasanya. Oke, ini untuk wuthering webs tes selama 2 jam setengah dan mungkin udah bisa mewakili beberapa game-game MMORPG ya, ataupun game-game open world itu sudah bisa diwakili oleh si wuthering webs ini, guys. Sebelumnya Genshin Impact juga sama ya. Saya coba 2 skenario juga sama ya, dengan cooler tanpa cooler, hasilnya memang mantep sih. Pakai cooler dia bisa stabil di 60 fps. Oke, itu teman ya. Kita coba yuk di game berikutnya teman-teman. Kita tes. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk nih di dalam game PUBG Mobile. Ini masih kedeteksi aman 120 fps teman-teman ya. Suhu terdeteksi di 42,0 derajat Celcius. Di sini saya coba tes tanpa cooler, guys. Kita lihat ya. Tanpa cooler ini mainin PUBG Mobile, dia bisa stabil nggak ya 120 fps dalam satu kali match ini, guys. Kita lihat ya. Di sini saya mainnya mau coba hati-hati, guys ya. Oke, saya mau fokus di sini biar nanti mudah-mudahan bisa chicken dinner, coy. Semoga nanti ya bisa chicken, semoga guys, semoga nanti ya. Oke. Ya, jadi nanti kita lihat ya di hasil perekaman aplikasi scan. Oke, di akhir untuk tes PUBG Mobile ini. Jadi di sini saya mau coba tes main serius. Nanti bakal kelihatan ini, guys ya, untuk di hasil perekaman aplikasi scan-nya untuk rata-rata FPS-nya dapat berapa dan suhu tertingginya dapat berapa. Oke, nanti kita lihat ya. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam perekaman aplikasi scan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kestabilannya 100%. Suhu tertinggi 46,3 derajat Celcius, rata-rata FPS-nya di 115,4 fps ya. Minimumnya di 88,0. Nah, ini sempat terlimit, guys. Ini di menit ke-6 dia sudah menunjukkan suhu di 46,3, dia langsung ke limit ya. Lihat. Langsung ke limit di 90 fps, kemudian naik lagi dan ke limit lagi di 90 fps. Nah, di sini di menit ke-9 saya langsung gunakan cooler X37, guys ya. Oke, saya gunakan cooler X37 dan dia langsung stabil sampai akhir 16 menit di 120 fps. Mantap cuy. Jadi si Poco F7 ini ya kalau buat main game itu wajib menggunakan cooler. Dia stabil 120 fps cuy untuk PUBG Mobile. Udahlah dilibas pokoknya guys, apalagi Mobile Legend aman 120 fps cuy. Nggak saya tes di sini karena sudah jelas aman 120 fps untuk Mobile Legend ya. Oke. Ini dia untuk Poco F7. Nah, jadi itu guys ya. Kesimpulannya, mungkin untuk Poco F7 ini setelah update ke HyperOS terbaru jadi ada peningkatan performa ya yang saya rasakan nih.
Ya, kurang lebih ya setelah diupdatekan 3 hari 4 harian ini saya pakai daily juga, enak cuy. Aman, adem juga lah sekarang ini guys. Kalau main game ya tetap dia ada panas guys, tapi nggak sampai overheat gitu ya. Pokoknya Poco F7 ini kalau misalkan buat main game itu wajib menggunakan cooler ya. Pakai kipas, pakai pendingin itu makin mantep. Oke, dan juga di sini untuk Antutunya tembus sampai 2.240.000 guys ya. Lihat, skor GPU-nya sampai 800.000. Poco F7 nih coy. Ya. Oke. Jadi itu aja mungkin teman-teman ya untuk tes dan review tes gaming di Poco F7. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, jadi untuk ini mah udah guys, pokoknya update kan. Poco F7 mantap di update kali ini. Wajib punya ini juga nih guys, biar makin mantap main game. Oke.